Indonesia memiliki tambang terbesar di dunia. Namun tambang ini dimiliki perusahaan asing sejak 40 tahun yang silam. Tambang ini dimiliki PT Freeport Indonesia PV, adalah perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport Lemoran FCX dan MPNDID, perusahaan induk industri pertambangan Indonesia. PT FE beroperasi di Mimika, Papua, dan merupakan salah satu produsen tembaga dan emas terbesar di dunia. Anak perusahaannya yakni Tambang Grasberg, yang dikelola PT FE, memiliki cadangan mineral yang signifikan, termasuk tembaga 30,8 miliar pon, emas 26,3 juta ons, perak 121,3 juta ons. Lantas mengapa tambang ini tidak dikelola pemerintah Indonesia? Mengapa perusahaan asing yang meraup untung miliaran dolar dari perut Ibu Pertiwi? Apakah Presiden Indonesia tidak melakukan apa-apa terhadap tambang ini? Mungkin kalian pernah berpikir seperti itu. Dan Profesor Dr. Mahfuz MD, yang dahulu menjadi Menko Polhukam, pernah menjawab pertanyaan di atas. Ia mengatakan, siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Di kontra itu, dia mau itu disebutkan meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Nah ini persoalan kita Pak, ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Dengan pernyataan tersebut, jelas bahwa para pemangku jabatan kekuasaan yang terdahululah yang menyebabkan tambang terbesar di dunia dimiliki oleh perusahaan asing. Lantas apakah Freeport akan dimiliki selamanya oleh perusahaan asing? Ternyata dengan segala kerumitan dan perjalanan negosiasi yang sangat alot, pada zaman Presiden Joko Widodo mampu membuat gebrakan dengan memindahkan saham PT Freeport sebesar 52% ke tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi mengatakan saham pertambangan PT Freeport Indonesia telah dimiliki oleh Indonesia sebesar 52%, dan seiring berjalannya waktu akan terus berusaha untuk mengambil alih tambang terbesar ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya dulu nggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita, tetapi sekarang saya ke Freeport karena jelas itu sudah menjadi milik BUMN kita, artinya milik pemerintah Indonesia. Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3%. 3 tahun kami negosiasi, sangat alot sekali, dan kita sekarang sudah memegang mayoritas 51%. Dan juga yang saya senang, waktu ke sana saya cek, ini karyawannya, saya dengar banyak yang boleh, enggak Pak. Sekarang 98% itu adalah Indonesia. Dan yang saya senang lagi, 40% itu adalah Papua, masyarakat Papua. Dengan beralihnya kepemilikan saham, PT Freeport sebesar 51% kembali ke tangan pemerintah Indonesia, menandakan bahwa di era Jokowi mengalami peningkatan di bidang pertambangan dan menambah keuntungan yang signifikan untuk Negara Kesatuan Indonesia. Selain itu hingga saat ini, Menteri Erick Thohir dan jajarannya juga sering menyambangi pertambangan PT Freeport ORT Indonesia untuk terus bernegosiasi dan memastikan secara perlahan saham pertambangan terbesar di dunia ini kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Saya ditambang dalam Freeport yang total kapasitinya akan mencapai 230.000. Ini adalah tambang di dalam yang terbesar di dunia. Sedang memasukin tambang dalam ya, underground mining bersama Pak Pram, ya, Pak Bahlil. Ya, ini jadi total kilometernya berapa Pak? 600 km. Iya. Terowongan ini semua kalau disambungkan. Hampir seperti Jakarta, Surabaya. Luar biasa. Dan dibuat oleh anak-anak Indonesia sendiri.
Ini sebuah prestasi yang luar biasa, apalagi 98% adalah karya bangsa Indonesia. Indonesia Jaya.